Assalamualaikum, Gumon, good day from Greenstill, Denmark. Life is learning, dear. Ikuti irama semesta. Kadang hidup enggak selalu perlu jawaban saat ini juga. Why? Jangan kita pikirkan berlebihan. Jalani saja dengan sebaik-baiknya. Just a step. Kemudian mengikuti irama semesta artinya kita lebih banyak. OAA, observe, absorb, and apply. Itu pondasi self-efficacy agar kita kian percaya diri, mampu belajar di setiap momen. Coba kemudian kita berkaca, umur berapa kita sadar bahwa hidup mesti menerima dan memeluk segala permasalahan yang ada. Jadi, menurut banyak ahli dalam penelitian-penelitian terdahulu bahwa umur sadar diri bagi setiap individu memang berbeda-beda. Ada yang memiliki sikap lebih dewasa di saat baru awal 20-annya, atau bahkan baru menyadari tentang kehidupan ini, tentang segala pelajaran hidup di umur 35 tahun ke atas. Jadi sebetulnya mayoritas kita manusia itu pada tahap 20 tahunan awal itu masih banyak yang avoid, lari dari permasalahan yang terasa berat, yang rasanya ketika ada hentakan pertama menghadapinya, maka itu sangat mengejutkan. Karena itu tadi baru pertama kali mengalaminya. Kemudian pada umur 20 sampai 30 tahun ada kesadaran, bermula sadar bahwa oh hidup ini ternyata kalau melakukan sesuatu ini ada problem dan kemudian tidak bisa dihindari, kemudian melakukan sesuatu yang lainnya ada problem lagi. Oh ternyata problem ini tidak bisa dihindari, ternyata bisa ditaklukkan. Dari segala problem yang sudah dihadapi, kemudian dilalui dengan baik, maka menemui jalan-jalan kehidupan lagi, jalan-jalan di berbagai takdir lagi, dan itu akan dipenuhi problema lainnya. Disitulah di saat umur 30 sampai 40 tahun, sosok-sosok sumber daya manusia bisa menghadapi masalah tidak seperti anak kecil lagi. Kalau ditolak, ini bisa-bisa makin rewel, kan itu ya kalau cara anak kecil menghadapi. Tapi kalau masalah itu di-embrace ya, dipeluk, kemudian tenang menghadapinya, maka masalah menjadi tantangan, menjadi peluang untuk menyelesaikannya supaya makin bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi kekuatan pribadi. Disitulah ketika umur 35 tahun ke atas sampai menginjakkan langkah ke usia 40 tahun, seseorang bisa lebih ikhlas, lebih tenang, melihat segala permasalahan itu sebagai tantangan hidup, sebagai challenge, dan kedewasaan itu mulai bisa hadir secara matang ketika indikatornya berhenti, lari dari masalah, memeluk problema-problema di sepanjang jalan kehidupan. Ini bukan soal angka umur, namun soal momen klik hati. Ini adalah kerja-kerja hati. Ada seorang individu yang di usia 25 tahun sudah terlihat sangat bijaksana, sangat berintegritas, bertanggung jawab dalam bekerja. Namun ada kalanya di sekitar kita masih menemui orang-orang di umur 50 tahunan ke atas tapi bertindak seperti anak kecil ketika menghadapi masalah. Di sini perbedaan self-efficacy. Jadi kalau rekan-rekan menemukan video ini dan ingin menggali lebih banyak tentang self-efficacy atau ingin berkolaborasi dalam multidisciplinary ilmu tentang riset self-efficacy, mari kita lanjutkan berkolaborasi. Selanjutnya, ketika kita mengikuti irama semesta, mengurangi why, mengurangi sejumlah tanya yang ada di sekitar kita, maka kita memperbanyak HNWN, how and what now. Itulah cara kita bertumbuh, beradaptasi, dan kuat di rel kehidupan, dan kuat dalam menjalani segala tantangan hidup ini. Semesta, karena yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih semesta. Self-efficacy makes every step truly aligned. Nanti kita lanjut lagi. Salam dari saya, Sri Sarah. Happy learning, happy working, and happy researching. From Greenfield, Denmark. Stay healthy